Meninggalkan misteri di Trunyan, langkah rombongan dalam sangit akhirnya tiba di sebuah titik tertinggi. Sebuah bukit tugu pembatas antara desa Trunyan dan Wikangranu yang dikenal dengan nama Batu Madek. Dari puncak perbatu itu, mata dalam sangit menyapu hamparan dunia baru. Di hadapannya terbentang hutan belantara yang hijau, gelap, dan liar. Sementara di kejauhan, laut utara membiru, memeluk cakrawala. Disinilah sang ksatria memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan mendirikan perkemahan malam. Di bawah naungan langit berbintang Batu Madek, tiba saatnya untuk membuka tabir takdir. Dalam sangit memerintahkan sang panglima, I Dewa Kanca, untuk membuka Swala Patra Pamuwus, surat perintah langsung dari Ida dalam Dimade. Dengan suara lantang yang membelah keheningan malam pegunungan, I Dewa Kanca membacakan titah tersebut. Isinya bukanlah sekedar hukuman buang, melainkan sebuah misi maha dahsyat. Ida dalam Dimade memerintahkan I Dewa Smarajaya, sang dalam sangit, untuk menebas alas belantara, membuka hutan, membangun desa, mendirikan paryangan suci, dan menancapkan tonggak peradaban baru. Ia dititahkan untuk menjadi Benda Sain, penguasa absolut yang akan menundukkan dan membawahi 10 desa Bali Mula di wilayah tersebut. Sebuah teritori baru yang kelak dicatat dalam sejarah sebagai Perdikdasa Desa. Wilayah kekuasaannya tidaklah main-main. Di bagian timur membentang Karang Jajar atau Padang Asah, Karang Asti Palek, Bunut Nganjol, Tarumanis Celagi, Antap, hingga Batu Dinding. Di bagian selatan, bukit-bukit dijaga oleh Bukit Sari. Di ufuk barat, berdiri kokoh Kayu Selam dan Sangyang Song, Bukit Dulang atau Buluh. Serta di utara, terbentang Bunut Melanting atau Tianyar. Sebagai batas benteng pertahanan alamnya, ujung barat dipagari oleh Punjung Batu Pogonjongan, dan di timur dibentengi oleh derasnya aliran Tukat Batang Merita. Dan di jantung wilayah itulah, di titik sentral pusering jagat Perdikdasa Desa, dalam sangit harus membangun pusat pemerintahannya. Fajar menyingsing di Batu Madek. Dengan semangat yang berkobar, rombongan menuruni perbukitan, melangkah masuk ke dalam jantung hutan belantara yang angker, gelap, dan dipenuhi hewan buas. Tak ada rasa takut, darah kesatria mereka menaklukkan alam. Sesuai dengan titah suci Pamuwus Dalam, kapak mulai diayunkan, pepohonan tumbang, dan tanah mulai diratakan. Perlahan tapi pasti, sebuah peradaban baru bernapas di ler bukit. Sebagai wujud bakti spiritual yang pertama, sebelum rumah-rumah warga didirikan, dalam sangit membangun paryangan suci. Pura yang pertama kali menyentuh tanah itu adalah Pura Puseh dan Balai Agung. Diingatnya kembali pusaka gendongan suci yang ia bawa dari Guliang. Maka, Pura Puseh itu diresmikan dengan nama Pura Puseh Gendongan, dan tepat di bagian jabaan atau luar, berdirilah megah Pura Balai Agung. Desa telah berdiri, Pura Suci telah diwangun. Takhta Perdikdasa Desa kini diduduki oleh sang ksatria terbuang. Namun, apakah masyarakat Wong Bali Mula yang liar dan merdeka di ke-10 desa itu akan berdiam diri menerima penguasa baru ini? Tantangan gaib dan pertumpahan darah seperti apa yang telah menanti dalam sangit di balik bayang-bayang pohon besar ler bukit? Pondasi sejarah Munti Gunung telah ditancapkan, tapi badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pembangunan di tengah belantara ler bukit itu tak berhenti pada Pura Puseh Gendongan dan Balai Agung. Di bawah komando sang ksatria buangan, wujud bakti kepada semesta disempurnakan. Dibangunlah Pura Dalam, yang kemudian dipelaspas dan disucikan dengan nama Pura Dalam Sekar Pagolingan. Dengan berdirinya Pura Dalam, maka lengkaplah sudah Tri Kahyangan, 3 pilar spiritual yang menjadi urat nadi dan syarat mutlak berdirinya sebuah desa adat di tanah Bali. Di sanalah sang ksatria bertakhta dan memerintah. Pusat pemerintahannya yang baru itu ia beri nama yang indah dan membawa harapan, Sari Mukti. Namun, dalam sangit tidaklah sendiri. Di wilayah alas tapa sebelah timur dan barat, rupanya telah bermukim para penduduk asli yang tangguh. Mereka adalah Wong Bali Mula, para pewaris darah Empu Kamareka, yakni Trah Kayu Selem dan Pasek Celagi. Sebagai pemimpin yang bijaksana, dalam sangit tidak menggunakan pedang untuk menundukkan mereka. Ia merangkulnya. Sebagian dari warga asli ini diajak untuk menjadi bibit menetap, bahu-membahu mendirikan Puseh dan Balai Agung Desa Gendongan.
menyatukan keringat dan doa, proses pembangunan Kahyangan Tiga ini didominasi oleh kesetiaan warga Kayu Selem dan Celagi. Sebuah penyatuan harmonis antara pendatang berdarah biru keraton dengan penduduk asli penjaga rimba. Waktu terus bergulir. Setelah Sarimukti berdiri tegak, Ida Dalam Sangit menggelar sebuah paruman agung, rapat besar yang dihadiri oleh seluruh pemimpin kaula dari perdik desa-desa. Di hadapan para penguasa 10 desa itu, ia kembali membuka gulungan prasasti suci Pamuwus Dalam, surat perintah dari ayahandanya, Ida Dalam Dimade yang berkedudukan di Guliang. Di dalam prasasti itu, termaktub sebuah titah rahasia yang maha berat. Sang ayah memerintahkan putranya untuk membangun sebuah pariangan agung berupa Meru Tumpang 11. Meru ini bukanlah sekedar bangunan suci biasa, melainkan stana tempat bersemayamnya roh suci para leluhur dan lelangit keraton. Sebuah pariangan yang kelak menjadi kawitan desa dan kemulan desa yang diempun dan disungsung oleh seluruh warga perdik desa-desa. Karena kebijaksanaannya sebagai pengayom dan kemampuannya menyatukan penduduk Bali Mulatrah Empu Kamareka yang juga memiliki gelar kehormatan Bujangga Sakti Luwih, maka sejak saat itu, sang satria tak lagi dikenal sebagai Dalam Corah yang terbuang. Identitas aslinya melebur bersama kebesaran tanah yang dipimpinnya. Ia diangkat dan dihormati dengan gelar kebesaran yang baru, Dalam Bujangga Sakti. Namun, kedamaian tak pernah bertahan lama di tanah para raja. Tahun Isaka 1619, bertepatan dengan 1697 Masehi, langit utara Bali berubah gelap. Sebuah invasi besar-besaran datang bagai gelombang tsunami dari kerajaan Buleleng. Pasukan elit yang tak tertandingi, Laskar Tarunagor, di bawah komando sang raja legendaris, Ki Gusti Panji Sakti, menyapu bersih seluruh desa-desa di pesisir hingga menembus benteng pegunungan. Langkah ribuan pasukan pembunuh itu akhirnya tiba di perbatasan Sarimukti. Bertepatan dengan hari itu, warga Sarimukti sedang mempersiapkan upacara besar di Pura Puseh Gendongan. Namun, ketika Laskar Sandi Tarunagoak mengintip dari balik rimbunnya pohon, mereka menyaksikan pemandangan yang membuat darah mereka berdesir ngeri. Warga Sarimukti yang sedang melebat menyiapkan daging untuk upacara, tidak menggunakan kayu sebagai talenan. Mereka mencincang daging dengan golok tajam, dengan menjadikan paha mereka sendiri sebagai alasnya. Tak ada setetes darah pun yang mengalir, tak ada luka yang membekas. Melihat kesaktian magis yang di luar nalar ini, nyali Laskar Tarunagoak ciut. Menggempur desa berisi orang-orang kebal adalah bunuh diri. Pasukan Buleleng itu mengurungkan niat untuk menyerang langsung Sarimukti. Namun, kebencian tak bisa diredam begitu saja. Sebagai bentuk teror dan penghinaan, Laskar Tarunagoak melontarkan mayat-mayat dan potongan kepala manusia dari atas perbukitan ke dalam area Pura Puseh Gendongan. Pura suci itu berlumuran darah kotor. Tempat suci itu cuntaka, ternoda, dan mengalami kerusakan parah. Invasi fisik mungkin gagal, namun serangan spiritual itu berhasil menorehkan luka dalam bagi Sarimukti. Bertahun-tahun setelah insiden pelemparan mayat itu, Pura Puseh Gendongan terbengkalai tanpa upakara. Tidak ada ritual yang menyucikannya kembali. Mengingat keadaan yang semakin mengkhawatirkan, para tetua memutuskan untuk menggelar upacara penyucian besar-besaran. Maka, ditugaskanlah seorang juru arah, utusan desa pembawa pesan, untuk memanggil seluruh warga Sarimukti. Di masa itu, rumah-rumah penduduk sangatlah berjauhan, terpisahkan oleh jurang dan lebatnya hutan ler bukit. Tugas ini memaksa sang juru arah pergi berhari-hari, meninggalkan rumahnya, dan meninggalkan istri tercintanya yang sedang tergolek sakit parah. Demi bakti pada desa dan pura, ia melangkah pergi dengan berat hati. Berhari-hari ia naik turun gunung, mengetuk pintu demi pintu, menyuarakan panggilan niatnya. Namun, takdir menuliskan kisah yang sangat kejam. Setibanya sang juru arah di rumahnya yang sunyi, ia tak lagi mendengar rintihan istrinya. Yang ia temukan hanyalah tubuh kaku tanpa nyawa. Istri tercintanya telah menghembuskan nafas terakhir dalam kesendirian yang menyiksa. Kesedihan sang utusan berubah menjadi kekecewaan yang tak tertanggungkan. Kekecewaan itu mendidih, memicu amarah yang membutakan mata batinnya. Pengorbanannya untuk desa dibayar dengan hilangnya nyawa belahan jiwanya. Dengan hati hancur lebur dan dada yang terbakar dendam, sang juru arah berlari menembus malam menuju Pura Puseh Gendaman.
Di tengah kegelapan pelataran pura, ia menerjang masuk. Kedua tangannya mencengkram tiang suci Meru tumpang 11. Ia mengocok dan mengguncang pelinggis tanah leluhur itu dengan sekuat tenaga. Dari mulutnya, terucaplah sebuah mantra kutukan yang sangat kelam. Ia memanggil Grubuk, mengundang wabah sasat agung mematikan, menuntut agar kematian serentak dan mendadak menelan seluruh warga desa. Hanya dalam hitungan kejap, semesta menjawab kutukan itu. Malapetaka gaib menyapu Sarimukti tanpa ampun. Tak ada yang bisa lari, tak ada penawar yang bisa menyelamatkan. Wabah itu mencabut nyawa demi nyawa dalam sekejap mata. Tragedi mengerikan inilah yang kelak diabadikan dalam ingatan kelam sejarah dengan sebutan Malapetaka Pres Brengkes. Hari itu, desa Sarimukti Pralaya hancur, mati, dan musnah tak bersisa. Sebutan ini sampai sekarang menjadi kutukan. Selama 10 tahun lamanya, tanah Sarimukti membisu, hanya menjadi kota mati yang ditelan akar beringin dan sulur-sulur hutan. Pura Puseh Gendongan, Balai Agung, dan pura dalam Sekar Pagulingan kembali terbengkalai, menjadi sisa-sisa reruntuhan dari sebuah kejayaan yang terkutuk. Namun, darah kesatria pantang punah tertiup angin. Sekitar tahun Isaka 1631 atau tahun 1709 Masehi, Puri Agung kembali mengutus para pewaris takhta. Turunlah bibit-bibit penerus peradaban. I Dewa Mayun, ksatria luhur keturunan Soma Negara, warih dari dalam Pemayun. Langkahnya tak sendiri, ia didampingi oleh Panglima Tangguh, sang ksatria Nyalian, keturunan Bangli. Dua ksatria besar ini memikul tanggung jawab suci, membangkitkan kembali tanah yang telah mati. Dengan parang di tangan dan mantra di bibir, mereka menyibak ilalang, membersihkan kembali Pura Puseh Gendongan, Balai Agung, dan pura dalam Sekar Pagulingan. Untuk memutus energi kelam masa lalu, I Dewa Mayun membuka kawasan hutan baru yang posisinya lebih ke bawah. Di sana, ia mendirikan pura penataran alit atau pura panti. Peradaban baru telah lahir kembali dari abunya. Sejak hari itu, tanah ini tak lagi menyandang nama Sarimukti, melainkan bangkit dengan nama Sarimukti Jaya, yang dalam perjalanannya melintasi zaman, nama itu akhirnya dikenal oleh dunia hingga detik ini sebagai Desa Adat Munti Gunung. Demikianlah epik panjang ini terukir. Sebuah sejarah yang ditulis dengan darah, keringat, kebohongan, air mata pengorbanan, hingga kutukan yang mematikan. Namun pada akhirnya, ditutup dengan gemilang kebangkitan. Dari jejak perjalanan dalam Bujangga Sakti inilah, lahir dan mengakar kuat keturunan darah biru di tanah Munti Gunung. Trah Kesatria Dalam akhirnya menurunkan keturunan yang bernaung di bawah Dadia Banjarjero. Sedangkan Trah Kesatria Taman Bali menurunkan keturunan yang berdiri kokoh sebagai Dadia Banjargrega. Namun, meski berasal dari dua alur darah sakti yang berbeda, mereka tidak terpecah belah. Memegang teguh Bisama, titah suci peninggalan Ide Dalam di Made, kedua Dadia besar ini, Banjarjero dan Banjargrega, melebur menjadi satu entitas spiritual yang tak terpisahkan. Mereka menjadi tunggal sembah, bersujud pada Tuhan yang satu. Mereka tunggal pemerajan, menyatukan niat dalam satu tempat suci. Dan tunggal pura ibu, lahir dari satu rahim pertiwi yang sama. Sebuah persaudaraan abadi, pelindung tanah Munti Gunung, yang kini dan selamanya akan terus dihormati dan dikenang sebagai Kesatria Dwi Tunggal Munti Gunung. Karya visual rekam jejak sejarah Ksatria Dwi Tunggal Munti Gunung ini tidak akan terwujud tanpa restu, bimbingan, serta sumbangsih data yang tak ternilai harganya. Dengan kerendahan hati, kami menghaturkan sembah bakti dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada atas restu, tuntunan, dan penesahan sejarah Ida Dalem Semara Putra Sri Soma Kepakisan, Raja Klungkung. Cokorda Dibia, Pengelingsir Puri Pejeng. Cokorda Raka Putra, Pengelingsir Puri Agung Saraswati, Klungkung. Anak Agung Wiraguna,
Pengelingsir Mahagotra Tirta Harum. Atas sumbangsih pemikiran, data, dan narasumber, Bapak I Gede Rentawan Wana Astra SPDMM, Bapak I Wayan Dharma Suanjaya, AMD Par, SE, MM. Keluarga besar pewaris Cokorda Wija Pejeng, atas pelestarian arsip sejarah yang berharga, serta penghormatan terhadap sumber-sumber suci leluhur. Pemerajan Agung Munti Gunung, tempat tersimpannya Pabencanga. Pelestari lontar babat dalam dan babat kalpa gendongan. Semoga Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa menyertai kita semua dalam upaya menjaga ajaknya sejarah dan leluhur Bali. Sejarah belum selesai bercerita dan berhenti menuliskan kisahnya. Saksikan kisah selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.